Membaca koran sambil ngopi. Sembari membaca kabar berita. Halo Sobat Tadi. Welcome to Grow Up episode 5. Kak Yulia, tahu nggak sih tanaman yang biasa dibilang sayur tapi juga biasa dibilang buah? Apa tuh? Tanaman tomat. Jadi tanaman tomat ini adalah salah satu tanaman yang populer di Indonesia, apalagi di kalangan petani. Yang sering dibudidayakan, baik itu dibuat bahan pangan, bahkan bisa dibuat bahan kosmetik juga. Bener banget tuh Irsyad. Nah, menurut Kementerian Pertanian nih, tomat juga mengandung banyak sekali zat gizi, yaitu vitamin dan juga antioksidan. Wah, keren banget gak sih? Jadi penasaran, kira-kira gimana sih budidaya tomat yang benar? Seperti itu. Yuk ikuti keseruannya. Ya, halo. Terus bisa kenalan dulu sama Sobat Grow Up semuanya. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jailani. Saya adalah mahasiswa semester 5. Saya di sini adalah penerima manfaat PWMP tahun 2024. Dan di sini adalah lahan yang saya gunakan untuk proses wirausaha di bidang pertanian. Oke, jadi sudah jelas ya di sini ya ada tanaman tomat seperti itu. Mungkin Iya. langsung aja ya kita bisa ketahui Sobat Grow Up. Kira-kira langkah pertama untuk budidaya tanaman tomat sendiri itu apa, Mas? Bisa diceritakan. Betul. Ya, mungkin kalau langkah pertama yang harus dipersiapkan dalam proses budidaya yaitu pemilihan benihnya. Jadi benih yang akan kita gunakan itu sangat berpengaruh pada potensi hasil yang akan kita dapatkan dari hasil budidaya tersebut. Jadi yang pertama, langkah pertama itu adalah pemilihan benih. Kita harus menggunakan benih yang tentunya berkualitas, mendapatkan standar verifikasi dari petugas perbenihan seperti itu. Baik, jadi pemilihan benih gitu ya yang Iya. paling utama seperti itu. Dan ditambah juga dalam sebelum proses budidaya itu kita juga harus menentukan benih yang akan kita tanam nanti, hasilnya nanti apakah disukai pasar atau tidak. Nah, itu saling keterkaitan antara benih dan juga pasarnya nanti. Misal ini tomat saya, kenapa saya menanam jenis varietas Silvo? Khususnya di sini di pasar dekat sini itu kebanyakan mengambil benih itu yang varietasnya Silvo, lebih suka yang varietas itu. Oke, berarti, pasarnya lebih luas. Betul. Berarti perencanaannya dulu ya, Mas ya sebelumnya Iya, itu. perencanaannya. Oke. Jadi untuk dampak dari pemilihan bibit dan juga pemupukan awal itu apa sih, Mas? Dampaknya nanti pada potensi hasilnya. Apabila kita konsisten dalam proses pemupukan dan perawatan, insya Allah nanti akan mempengaruhi hasil dari tanaman yang kita budidayakan. Oke, pastinya sudah pemilihan bibit seperti itu ya dan Iya, melakukan pemilihan. pemupukan awal. Iya, Nah, kira-kira Mas, untuk proses budidayanya langsung. Nah, kan sebelum ditanam pasti kita harus tahu jaraknya seperti itu. Iya. Nah, kira-kira jarak tanam yang ideal untuk varietas ini itu berapa, Mas, kira-kira? Kalau saya sendiri, saya itu punya prinsip untuk menentukan jarak tanam. Saya menggunakan jarak tanam itu dengan pola zigzag. Ada kelebihan dari pola zigzag seperti yang saya gunakan di sini. Itu yang pasti tanaman itu berada di bagian tengah. Jadi ketika kita melakukan pemupukan, otomatis nanti pupuk yang kita berikan itu tidak tumpah ke bagian selokan tanaman. Jadi dia fokus ke bagian beddingan saja, seperti itu. Dan yang pasti menggunakan pola zigzag itu jaraknya lebih rendah. Misal saya ini menggunakan pola 40 cm. Nah, nanti di pola zigzag nanti jaraknya itu otomatis kan satu beddingan lebih banyak dibandingkan kita menggunakan pola yang bukan zigzag tapi jaraknya 50 cm. Otomatis satu beddingan itu populasi tanamannya lebih sedikit. Tapi kalau menggunakan pola zigzag, insya Allah populasi tanaman dalam satu beddingan itu bisa menambah seperti itu. Oke, berarti ada pembeda ya sebenarnya dari
budidaya yang pada umumnya seperti itu Iya. ya Mas ya. Oke, jadi kan pasti dalam sebuah perawatan itu ada beberapa tahapan-tahapan ya Mas. Salah satunya yaitu adalah pemangkasan seperti itu. Iya, pemangkasan. Nah, kira-kira untuk pemangkasannya sendiri itu seperti apa Mas untuk di tanamannya Mas sendiri seperti itu? Iya. Kalau tanaman tomat, saya menggunakan pemangkasan itu ketika tanaman sudah berumur 1 bulan lebih. Jadi ketika tanaman tomat berumur 1 bulan lebih, saya melakukan pemangkasan supaya apa? Daun tomat itu berbeda dengan daun cabai. Jadi daun tomat itu dia semakin berumur, dia semakin panjang dan juga semakin besar. Otomatis nutrisi yang digunakan untuk pembesaran daun tanaman tomat itu juga memerlukan lebih banyak. Makanya saya potong, namun potongnya tidak habis. Itu disisakan dua daun saja untuk proses fotosintesis, nggak sampai habis. Seperti itu pemangkasannya. Nah, Mas, kira-kira untuk pemupukannya sendiri itu dilakukannya itu bagaimana Mas sistemnya? Ya, kalau pemupukan dilakukan dengan 2 waktu kalau saya. Yang pertama itu waktu sebelum pemasangan mulsa atau ketika namanya pupuk dasar. Nah, itu menggunakan pupuk organik untuk memperbaiki sifat-sifat tanah. Dan yang kedua ditambah dengan pupuk kimia dan juga hayati ketika tanaman sudah ditanam. Dan pemupukan itu harus rutin. Kita memberikan nutrisi pada tanaman itu ibaratkan kita memberikan makan. Saya mengibaratkan tanaman itu seperti sebuah makhluk hidup, sama seperti manusia. Dia membutuhkan makanan untuk proses bertumbuh dan berkembangnya. Makanya dalam budidaya kita harus memperhatikan konsistensi dalam pemberian nutrisi itu, karena nanti akan berpengaruh pada pertumbuhannya. Seperti ini mungkin pertumbuhannya agak terhambat. Dan kebanyakan petani kalau sudah panen itu biasanya menyetop atau memberhentikan pemberian pupuk. Tapi kalau saya tidak. Ini saya usahakan nanti berumur agak lebih panjang dengan cara setiap 1 minggu atau 5 hari sekali itu dilakukan pemberian pupuk susulan dengan cara dikocor. Seperti itu. Ya tadi kan sudah diberikan nutrisi. Kan katanya kalau diibaratkan manusia harus diberi makan ya. Iya, diberi Nah, makan. kan pasti juga harus dijaga metabolismenya seperti itu ya Mas. Iya. Dan untuk di tanaman sendiri bagaimana untuk pencegahan hama dan penyakitnya seperti itu Mas? Ya, itu yang menjadi poin yang sangat penting menurut saya. Sebenarnya untuk mendapatkan tanaman tomat yang subur itu gampang. Kita memberikan pupuk dan juga nutrisi, insya Allah tanaman itu sudah subur. Tapi membuat tanaman sehat itu yang agak susah. Makanya kita melakukan pencegahan terlebih dahulu, baru nanti ketika ada hama dan penyakit yang menyerang, baru kita memberikan yang sesuai atau dosisnya tepat. Untuk pencegahannya saya menggunakan pestisida hayati, terutama kalau tanaman tomat yang paling banyak menyerang itu hama ulat. Nah, hama ulat itu bisa dilakukan pencegahan dengan menggunakan pestisida hayati berbahan bawang putih. Nah, ketika nanti itu sudah dilakukan pencegahan dan populasi ulatnya itu sudah melebihi ambang ekonomi, maka harus kita lakukan pengendalian dengan cara penyemprotan pestisida, pencampuran insektisida, fungisida, dan juga ZPT untuk mencegah hama dan penyakit itu menyerang lebih banyak lagi. Seperti itu. Oke. Jadi Mas, menurut yang saya baca, saya pernah baca nih, rotasi tanaman itu sangat penting. Nah, untuk menurut Mas Jalani sendiri itu gimana sih Mas fungsi dari rotasi itu? Iya, yang pasti kalau menurut saya rotasi tanaman itu proses memangkas siklus atau daur hidup si hama maupun penyakit pada lahan yang ada di area pertanaman ini. Misal di sini ada hama ulat ataupun hama penyakit fusarium, maka kita harus melakukan rotasi tanam. Paling enggak kita habis menanam tomat itu menanam kacang tanah atau kedelai, supaya apa? Nanti dalam tanah itu bisa diperbaiki oleh bakteri pada kacang tanah atau
kedelai yang mengandung bakteri Rhizobium. Nah, itu sangat penting apabila digunakan pada rotasi tanam. Seperti itu. Jadi kita langsung saja nih Mas ke proses pemanenan. Bisa diceritakan nih Mas, gimana sih syarat-syarat untuk pemanenan ataupun bagaimana proses pemanenannya? Iya, kalau dari saya sendiri proses pemanenan itu saya menentukan pasarnya terlebih dahulu. Kalau pasarnya nanti sudah ketemu, permintaannya sudah ada, baru saya melakukan pemanenannya. Dan ketika kita menawarkan pada pasar, kita juga harus melihat kondisi tanaman kita. Merahnya itu berapa hari kira-kira nanti, dan nanti bisa menentukan oh iya besarannya panenan yang kita dapat itu berapa, biar kita bisa menyuplai dari permintaan yang diberikan itu. Untuk pemanenan kurang lebih tanaman ini bisa dipanen kurang lebih agak semburat seperti ini. Ketika nanti pengiriman dia sudah sampai lokasi itu sudah agak merah, sudah dijual itu sudah kondisi dengan bagus. Jadi ciri-ciri tomat siap untuk dipanen itu sudah berwarna merah seperti ini ya? Iya, sudah agak semburat. Dan untuk waktu pemanenannya yang ideal itu biasanya dilakukan kapan sih Mas? Yang penting kalau pemanenan itu kalau dari saya yang penting tidak hujan. Kalau hujan di stop dulu panennya. Tapi kalau tomat insya Allah masih agak lama kalau pengirimannya tidak jauh. Tapi apabila pengirimannya jauh, kalau kondisi hujan jangan dilakukan pemetikan. Karena saya pengalaman dulu mengirim cabai dan tomat ke Batam dan dalam waktu 4 hari itu busuk semua sampai sana. Dikarenakan saya manennya saat hujan. Itu pengalaman pertama. Berarti ada beberapa syarat ya, meskipun sudah terlihat semburat ataupun merah, tetap harus dilihat dulu kondisi iklimnya, waktunya ya. Juga betul sekali. Oke, dari tadi kan kita sudah bahas masalah pemanenan seperti itu. Nah, kira-kira tadi kan sudah dijelaskan juga sama Mas Jalani pasarnya dan juga proses pengirimannya. Untuk itu adalah salah satu tahap pasca panen seperti itu ya Mas. Nah, untuk tahap pasca panennya sendiri, kira-kira kalau Mas Jalani sudah mendapatkan pengalaman seperti itu, bagaimana tanggapannya dan apa perlakuan yang dilakukan oleh Mas Jalani untuk pasca panen ini? Betul, untuk pasca panennya agar tidak terulang lagi seperti itu. Iya. Kalau pasca panen sendiri, khususnya tomat itu dikemas di sebuah peti supaya nanti saat pengiriman itu dia tidak terkena benturan dari luar dengan bantuan peti kayu tersebut. Dan di dalam peti kayu itu ditambah dengan kertas apabila kondisi tomat itu agak basah mungkin ya, agak basah, ditambahi dengan kertas, gulungan kertas. Biasanya kalau cabai seperti itu saya kasih kertas di dalamnya supaya nanti kalau berkeringat dia terserap oleh kertasnya itu. Nah, sebelum dimasukkan peti langsung nanti bisa dilakukan pengiriman apabila sudah terbungkus dalam peti. Jadi proses pemasarannya ini langsung dijual ya Mas, nggak diolah dulu jadi saus ataupun apa itu? Iya, kalau sementara saya masih fokus ke tahap budidayanya. Kalau pasca panennya masih langsung ke pasar. Iya. Informatif sekali ya. Menarik sekali. Betul ya sekali. Dan bisa kita lihat Sobat Grow Up bahwasanya untuk berbudidaya tanaman tomat yang baik dan benar sudah dijelaskan nih oleh Mas Jalani yang sudah berpengalaman gitu berpengalaman banyak di budidaya tomat khususnya seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat Tani semua. Dan pesan saya pada petani jangan menyerah apapun kondisi pada proses usaha yang kita jalankan. Meski harga murah ataupun produksi kita menurun, tetap semangat. Suatu saat pasti ada titik selah, nanti kita bisa meraih nominal ataupun uang dari hasil usaha yang kita jalankan. Lebih-lebih lagi pengalaman yang akan memberikan kontribusi pada usaha kita selanjutnya, itu yang poin paling penting. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Mas Jalani atas waktunya. Sama-sama. Kami pamit dulu ya. Siap, terima kasih. Mas. Ya, sama-sama.
Nah Sobat Grow Up, jadi itulah cara dan tips berbudidaya tomat yang benar. Saksikan episode Grow Up selanjutnya. Grow Up, petani peternak masa kini. See you. Damn right, from the bottom we rise so high. Now we cut the skylights. We building an empire. We owe it all to each other. Just look at us right now. Destined, we're so good right now. Legend, here's to you and I.